Kalau macam kadang biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebenarnya kita setiap pertemuan ini dalam satu kelas itu kan 4 peserta, 4 siswa. Kemana yang satunya? Sakit. Oh, siapa yang sakit? Rifana. Rifana ini tidak ada? Rifana sakit? Oh, Rifana. Sebentar kalau kita pulang nanti kita singgah sama Rifana ya. Terus nanti juga kalau bisa hubungi yang lainnya agar bisa besok hadir dulu ya. Kita hadir sama-sama di sini. Oke, nah. Jadi Rifana yang sakit ya. Nah, untuk memulai pembelajaran tentunya kita berdoa dulu ya. Seperti biasanya setiap pertemuan itu kita berdoa dimulai dengan menyanyi ya. Biasa menyanyi kan? Setiap belajar menyanyi ya. Nah, oke. Jadi kita menyanyi dulu. Menyanyi yang bagaimana yang kemarin? Satu jari. Bagaimana? Nah, satu jari kanan, satu jari kiri. Jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Digabung jadi 10, jadilah berdoa. Siap berdoa. Jadi sebelum kita berdoa belajar, tentunya kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. Sama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Nah, jadi sesudah berdoa, jadi untuk hari ini Ibu
membahas tentang pentingnya motivasi belajar. Nah, tentunya kalau di rumah siapa yang selalu mengajak kalian untuk belajar? Ibu. Ada ibu, ada kakak ya, kemudian ada ayah. Nah, biasanya juga ada teman yang mengajak belajar. Kalau biasanya, ayo Wanda, kita belajar. Nah, jadi tentunya Wanda juga bisa termotivasi tuh karena temannya mengajak untuk belajar. Nah, sama juga dengan Safia, sama juga dengan Najwa. Itu semuanya kalau ada teman yang mengajak belajar, tentunya termotivasi. Nah, kemudian kalau di rumah itu jangan nanti kalau ibu atau ayah yang selalunya perintah sama Najwa atau sama Safia, belajar nak. Jangan hanya seperti itu ya, jangan harus begitu. Tentunya harus bisa punya kemandirian, harus mandiri. Oh, saya ingin pintar, Najwa ingin pintar. Tentunya Najwa tidak perlu lagi harus dimotivasi oleh orang lain. Ya, tentunya Najwa itu harus bisa berpikir, harus bisa mandiri. Oh, Najwa ingin pintar, tidak mau bodoh, tidak mau kayak yang lain bodoh. Jadi Najwa itu maunya belajar sendiri. Nanti kalau Najwa tidak tahu apa yang ini dibaca atau mau belajar membaca ini belum diketahui, tentunya nanti Najwa minta sama ibu ya. Tentunya Najwa bilang, ibu, saya ingin tanya dulu, ini hurufnya apa? Ya, tentunya seperti itu ya. Wanda juga ya, seperti itu. Safia. Nah, kemudian kalau juga misalkan dalam belajar itu bukan hanya nanti belajar membaca, bukan hanya segala sesuatu, misalkan tangan kita ini kan ingin bermain apa saja ya. Kalau misalkan tidak bisa, minta tunjuk sama teman. Ajarkan saya untuk begini. Nah, kalau misalkan sudah dia kasih tunjuk, sudah dia tunjukkan bagaimana cara membuatnya atau bermain yang seperti apa yang diminta, tentunya sudah bisa mengingat. Oh, dia kasih tunjuk sama Najwa, begini caranya bermain ini, begini caranya menulis yang gambar ini, begini caranya mewarnai gambaran ini. Nah, tentunya sudah punya kemandirian, ya kan? Nah, jadi belajar itu jangan nanti harus ada orang lain ya. Kalaupun sudah sendirian, harus berpikir, harus mau belajar sendiri, tidak mau lagi hanya kecuali hanya ada orang lain baru bisa belajar, ya kan? Harus bisa mandiri. Kalau di rumah itu diperbiasakan itu mandiri ya. Jangan selalunya dipanggil-panggil belajar. Nah, sekarang ibu tanya sama adik Najwa, senang tidak kalau misalkan belajar itu kalau selalunya sama orang lain? Senang tidak? Ada juga senangnya ya. Kalau Safia? Senang juga ya. Wanda? Senang. Iya, senang. Tapi lebih enak lagi, lebih senang lagi kalau belajar sendiri. Kalau misalkan dia belajar sendiri, nanti kalau apa yang tidak bisa diketahui, baru minta sama orang lain untuk dicari tahu. Minta ditunjukkan, ini apa, terus yang begini bagaimana, ya kan? Nah, di sini gimana ini? Senang tidak belajar begini? Senang. Nah, kayak mengantuk ini. Ngantuk tidak? Tidak. Nah, di sini Ibu perlihatkan posternya. Poster ya. Belajar tanpa mengenal putus asa. Nah, jadi belajar itu
harus selalunya belajar terus ya, karena dengan belajar kita bisa mengetahui apa yang kita tidak bisa tahu ya. Ya, nah untuk bisa refleks lagi kita main-main dulu ya. Main yang bagaimana? 1+1 ya. Coba berdiri dulu, turun dulu sedikit itu anunya, kursi. Coba, jangan terlalu loncat-loncat ya nak. Cukup di situ saja ya, di tempat. Jadi lihat ya. Ya kalau tidak bisa bergoyang, jangan dipaksakan. Bergoyang sedikit saja ya. Nah, jadi perhatikan ibu ya. Kemudian diikuti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Coba siswa lagi, kalian lagi, ayo. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Mantap. Oke, duduk kembali ya. Tidak sakit itu baik ya. Oke, baik. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita membahas tentang pentingnya motivasi belajar. Nah, jadi kita sebagai siswa tentunya merasa penting belajar dalam sehari-harian. Belajar itu tidak nanti di sekolah, ya. Biar di luar harus belajar, ya. Di rumah belajar. Sedangkan bermain saja, apa yang tidak kita bisa tahu perlu dipelajari. Jadi belajar itu penting, ya. Semuanya itu yang namanya pembelajaran itu harus dipelajari karena itu adalah merupakan motivasi untuk bisa mengetahui segala sesuatu apapun ya. Nah, oke. Kemudian ini kita hanya bertiga. Nanti kalau besok teman yang lain dipanggil ya, dipanggil untuk sekolah dulu, meskipun hanya sekolah jam-jam begini ya. Nah, kemudian mengenai tujuan untuk belajar. Apa tujuannya belajar? Tentunya biar pintar ya. Kemudian mau jadi apa? Adik Safiya. Kalau sudah pintar, sudah bisa sudah selesai sekolah, Safiya mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter, insya Allah yo. Najwa jadi apa? Dokter juga, insya Allah yo. Kemudian Wanda mau jadi apa? Mau jadi guru, alhamdulillah. Mau jadi guru, mau jadi dokter. Nah, jadi kalau mau jadi guru, tentunya harus banyak pengetahuannya ya, supaya bisa mengajarkan apa yang sepatutnya diajarkan kepada anak-anak ya. Seperti ibu harus mengajarkan sesuatu kepada kalian ini semua ya. Nah, kalau jadi dokter harus belajar, banyak-banyak belajar ya, karena banyak sekali orang-orang yang butuh pertolongan dari dokter ya kan. Nah, jadi harus belajar
belajar. Nah, di sini Ibu perlihatkan posternya. Di sini katanya, jika kamu tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Mau tidak bodoh? Tidak. Ya, tidak ada yang mau bodoh. Nah, makanya belajar itu jangan nanti hanya ada motivasi dari yang lain ya. Harus belajar sendiri. Kalau sudah selesai bermain, harus belajar sendiri di rumah ya. Tentunya kalau biasanya pulang dari sholat sampai di rumah belajar membaca, belajar menambah-nambah huruf ya, belajar menghitung, ya kan? Nah, ini semua harus perlu dipelajari. Nah, kemudian di sini ada 4 poster yang Ibu perlihatkan. Nah, kalau ini poster apa ini? Poster apa ini? Buku. Ada buku, kemudian ada anak-anak ya, kemudian ada gambar yang lainnya. Di situ dituliskan adalah buku adalah jendela dunia. Nah, buku adalah jendela dunia. Nah, kalau sudah jadi jendela, berarti semua kita punya pandangan itu ke buku tersebut ya. Sedikit dibuka, karena dia merupakan jendela dunia, ya kan? Nah, misalkan kita melihat dari segi jendela kita yang sini, sudah bisa membayangkan, sudah bisa berpikir, oh ternyata yang namanya jendela itu banyak yang dilihat, luas pemandangan harus kita lihat ya. Nah, makanya kalau di dalam buku itu banyak yang perlu diketahui, banyak yang perlu dipelajari, ya kan? Nah, kalau misalkan sudah pintar ya, tentunya siapa yang senang? Najwa atau Wanda dan Fatia juga ikut senang, dan orang tua lebih bangga lagi punya anak yang pintar. Jadi jangan putus asa ya, jangan karena berpikir oh kita sekolahnya begini mungkin orang tidak suka, jangan berpikir seperti itu, karena yang namanya pendidikan tidak mengenal di mana tempat ya. Nah, jadi kita hanya bisa belajar dan belajar. Dan ingat, belajar itu tidak perlu nanti harus ada dorongan dari orang lain atau harus ada motivasi dari orang lain. Karena atau orang tua ya. Karena kalau orang pintar itu tentunya dari diri kita sendiri ya. Orang itu hanya bisa mengucapkan, nak belajar ya, Najwa belajar biar pintar. Kalau Najwa tidak mau, jelas Najwa tidak bisa pintar ya. Sama juga dengan Wanda, sama juga dengan Safia. Nah, jadi belajar itu tidak perlu nanti harus ada dari orang lain, belajar sendiri ya. Pokoknya apapun yang kita tidak bisa ketahui, kita cari bagaimana caranya. Jangan berpikir kita seperti ini ya. Tentunya kita harus berpikir bahwa kita bisa seperti yang lainnya, ya kan? Nah, kalau di rumah biasanya belajar tentang apa? Biasa belajar apa? Menulis. Ya, menulis. Sekalian, alhamdulillah sudah biar belum terlalu dipelajari dulu ya. Jangan memaksakan apa yang belum bisa diketahui, jangan dulu dipaksakan, minta bantuan dulu ya. Menulis dulu, belajar menulis. Sudah pintar menulis kan di rumah ya. Nah, jadi kalau mau belajar sekalian itu ya, itu sih merupakan kebanggaan Ibu kalau sudah bisa belajar ke situ ya. Karena Ibu juga senang kalau kalau kalian ini sudah bisa belajar sampai ke perkalian, meskipun dia baru 1 kali 2 atau 1 kali 1. Yang penting usaha itu jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti di tempat itu
Ya, usaha itu harus terus-menerus berjalan. Ya. Nah, jadi di situ. Jadi kalau di rumah banyak-banyak belajar ya. Nah, kemudian di sini ada lagi satu gambar. Nah, ini. Ada juga satu gambar di sini. Sekolah, ya. Sekolah memang tempat untuk belajar. Kemudian, tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Nah, jadi bukan hanya di sekolah, ya kan? Biar kita bermain di bawah pohon, ada juga yang harus dipelajari, ya kan? Nah, tentunya kalau misalkan di sana sementara bermain, menendang bola begini, bagaimana caranya? Kalau kaki saya begini, bagaimana caranya saya harus menendang bola? Bagaimana caranya saya memegang? Semua harus bisa dipelajari, harus bisa ada keinginan untuk memampui itu, ya kan? Nah, jadi tidak nanti di sekolah, di semua tempat ada waktunya untuk belajar. Nah, belajar itu bukan hanya belajar membaca, belajar berhitung. Nah, belajar juga berinteraksi atau berteman itu juga penting, ya. Kalau tidak tahu berteman, bagaimana bisa mengembangkan pembelajaran? Nah, makanya saling berteman itu bisa saling bertanya. Saya mau tanya ini teman, sama-sama belajar kan? Nah, saya mau yang begini teman, bisa sama-sama belajar kan? Nah, kalau sementara bermain, tentunya saya mau bermain ini tapi saya tidak tahu, tolong ditunjukkan. Itu kan sudah belajar, ya. Jadi tidak nanti belajar membaca buku baru dikatakan belajar, tidak nanti belajar menulis itu dikatakan belajar. Semua segala sesuatu yang ingin kita ketahui, semua itu didasari dengan belajar. Tapi tidak perlu lagi kalau misalkan apa yang sudah kita ketahui, tinggal perlu mendalami, ya. Mendalami untuk bisa meluaskan apa yang kita ketahui. Misalkan hari ini, kita sudah bisa memegang pensil, ya, sudah bisa memegang pensil. Bagaimana caranya untuk pensil ini bisa kita coret-coretkan di buku? Kita harus pelajari bagaimana caranya. Ini harus saya coretkan di buku. Tidak perlu lagi harus mencoret dulu huruf A. Cukup kita mengoleskan saja dulu pena atau pensil di kertas. Nanti dari situ baru kita belajar menulis. Ini huruf A. Ya? Jadi semua itu harus dipelajari. Ya kan? Nah, jadi kalau belajar itu, kalau berteman, jangan saling menyembunyikan, ya. Nah, kalau misalkan Najwa tahu menulis huruf A, kasih tunjuk sama Safia. Safia, begini huruf A. Ya? Nah, jelas kalau Safia sudah tahu, tentunya Safia juga berpikir, tadi dia bilang huruf A begini, huruf B begini. Nah, tentunya Safia ingin lagi mencari yang bagaimana huruf B. Ya? Minta tunjuk. Sesudah dia kasih tunjuk, dia harus Safia juga berpikir, saya mau belajar di saat Najwa itu tidak ada. Jadi saya mau belajar ini. Ya, jadi belajar kalau dengan teman harus sama-sama belajar yang baik, ya. Kalau di rumah itu banyak bermain. Jangan banyak bermain, ya. Suka main HP. Suka main HP jangan terlalu, ya. Harus banyak-banyak belajar dulu. Kalau selalunya main HP, nanti hanya mainan saja yang
dipelajari. Tidak bisa lagi belajar huruf, tidak bisa lagi belajar angka-angka. Jadi kalau main HP, carilah permainan yang punya apa namanya? Yang bisa dipelajari. Iya, yang bisa dipelajari. Tidak perlu lagi kita harus nanti semua mama yang ini, ibu minta ini, ayah minta ini. Jangan ya. Belajar itu harus bisa belajar sendiri. Oke. Nah, kemudian jadi hari ini di sini ibu ada pekerjaan yang harus bisa mengerjakan ini. Nah, nanti ibu kalau misalkan tidak bisa menulis, nanti ibu bantu untuk pegang tangannya ya, untuk menuliskan ini. Nah, ini adalah merupakan satu tugas untuk kalian semua ya. Cukup 2 nomor saja dulu yang kita kerjakan. Nanti selanjutnya kita mengerjakan lagi yang 2 nomornya. Boleh? Nah, kita kerjakan dulu. Kalau tidak mampu menulis, boleh ibu bantu menulis. Ya? Tunggu ya. Satu lagi ya. Coba. Mana pensilnya? Tunggu ya, satu orang dulu ya. Mana pensilmu nak? Tunggu ya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu ini dulu ya.
Jadi buat sini, dibuat sini saja, dibuat sini. Ya. Ini dulu di sana, sebelah. Ya, tolong dulu di kursi satu. Dan dia di sini. Iya. Bukan. Mana penghapusmu dulu? Tidak ada. Ini dihapus dulu ini. Ya. Jadian saja di sana. Ini. Ini di sini. Ini. Lanjut dulu, saya lihat. Satu lagi. Sini. Ibu, minum. Silakan. Ya.
NG, NG, HN, Ibu jangan berani. Coba ibu lihat ya. Dulu ya. Nah, jadi di sini tentunya kalian semua begitu sesuai dengan pertanyaan yang ada, tentunya begitu penting ya, penting pembelajaran bagi siswa ya, bagi siswa, bagi anak-anak. Nah, pembelajaran itu mengapa dianggap penting? Karena adanya pembelajaran, disitulah tempat untuk bisa mengetahui apa yang belum diketahui. Nah, dari segi ini, Ibu sudah bisa melihat yang mana kalau kita semua kalau sama-sama perlu untuk bisa meneruskan pembelajaran dan selalunya belajar ya. Tidak nanti kalau sudah selesai sekolah sudah tidak ada pembelajaran, tidak ya, tetap pembelajaran itu masih berlanjut. Hari ini mungkin selesai SD masuk ke SMP belajar lagi, tapi pembelajarannya sudah berbeda ya, dia sifatnya tinggal melanjutkan lagi pembelajaran SD untuk yang SMP, kemudian masuk lagi di SMA, beda lagi pembelajarannya, tetapi yang intinya dia melanjutkan pembelajaran. Nah, jadi jangan pernah lupa ya, namanya belajar itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan di rumah tidak belajar, apa dibikin di rumah? Tentunya bermain ya. Jangan terlalu banyak bermain. Kalau terlalu banyak bermain, pasti tidak akan bisa apa yang kita inginkan, semuanya terlupakan. Ya kan? Iya, tentunya begitu. Tetap terlupakan karena semua hanya terfokus dengan permainan. Ya kan? Nah, jadi di situ mengenai pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian ya. Kalau belajar biasanya bertemu dengan teman yang belajarnya sangat pintar, bagaimana perasaan? Kalau maksudnya kalau misalkan Safia ketemu sama kakak kelas 6, dibilang teman, oh dia itu pintar, bagaimana perasaan itu? Ketemu sama kakak yang pintar, senang. Nah, biasanya itu kita harus minta tolong ya, minta belajar sama-sama. Kak, boleh minta belajar sama-sama. Nah, kalau misalkan dia tidak mau, jangan dipaksakan ya. Yang pastinya kita itu mencari teman itu untuk bisa belajar bersama ya. Nah, kalau misalkan mau belajar bersama dengan dia, ya kita senang ya kan. Nah, sini juga di lingkungan sekolah kita sekitaran ini banyak sekali sebenarnya yang perlu kita pelajari ya. Kita bisa melihat daerah-daerah di luar sana, mengenai pohon-pohon apa yang patut kita ambil di situ. Kemudian ada juga rerumputan yang bisa untuk kita kelola jadi obat-obatan. Nah, jadi kita bisa mengambil apa-apa saja yang ada di sekitaran kita ya. Itu perlu kita pelajari. Nah, nanti kalau misalkan pertemuan berikutnya lagi, kita perlu
mempelajari apa-apa yang ada di sekitaran kita, ya kan? Karena kita di sini membahas tentang pembelajaran. Nah, tentunya pembelajaran terus yang harus perlu kita kembangkan, ya kan? Kenapa Najwa? Ngantuk? Ya ngantuk. Enggak. Kok bisanya sudah begini? Jamnya ngantuk ini ya? Jamnya ngantuk kan? Nah, kita ulangi lagi permainan yang tadi biar ngantuknya itu hilang. Boleh? Boleh? Boleh. Ya, sudah bisa tahu? Sudah tahu? Ibu yang dari sini ibu yang menyanyikan. Di situ yang mau gerakkan. Ayo, coba. Jangan terlalu jangan terlalu loncat-loncatan ya. Jangan loncat-loncatan. Di sini ibu yang pandu ya. Sudah jangan terlalu diam. Ayo mulai. Najwa. Ayo, boleh dimulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Masih ngantuk? Satu kali lagi. Ayo, ibu nyanyi di sini, di situ ya. Bergerak, boleh? Boleh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, masih ngantuk? Tidak. Sudah tidak mengantuk lagi ya. Nah, jadi jangan banyak-banyak mengantuk ya. Biasa ya jam begini memang jam-jam mengantuk ya. Tapi tidak apa-apa. Tidak selalunya begini. Insya Allah sesudah ini kita kan sekolahnya pagi, ya. Nanti hilang ngantuknya itu. Oke, Ibu rasa nanti kita pertemuan berikutnya kita sambung lagi pembahasan ini mengenai pentingnya motivasi belajar. Nah, jadi untuk sekarang Ibu rasa cukup sekian dulu ya. Nanti pertemuan mungkin insya Allah besok kita belajar lagi, masih tetap di topik yang sama, yaitu pentingnya motivasi belajar. Jadi pentingnya motivasi belajar ini tidak hanya di sekolah dan tidak hanya di rumah, ya. Di sekitaran kamu harus juga dipentingkan yang namanya pembelajaran. Oke? Nah, jadi untuk menutup pembelajaran ini, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Tentunya, kita berdoa dulu ya. Bagaimana dulu kita berdoa biasanya? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Nah, jadi kita berdoa selamat saja ya. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sebentar, jangan jauh-jauh ya. Ya. Tunggu ibu sebentar dulu di sini ya. Ayo sini. Jangan jauh-jauh belajar bermain. Ambil itu topi. Sebentar saja ya. Sebentar. Capek? Kenapa capek? Oke, nah jadi duduk yang baik ya. Diperhatikan depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Apa tidak ada lagi yang kayak kemarin mengantuk-mengantuk? Tidak. Alhamdulillah. Senang tidak bertemu dengan ibu guru hari ini? Senang. Senang ya, meskipun kemarin kita baru ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Nah jadi seperti biasanya setiap hari itu kita dalam satu kelas 4 orang. Nah ini masih tetap seperti yang kemarin, berarti Rifana masih belum juga masuk ya? Iya. Masih sakit ya? Iya. Oke, nanti kita bertemu lagi dengan dia biar kita tahu sakit apa lagi ya, karena kemarin kita ke situ tapi dia mungkin ada sama neneknya atau sama siapa itu karena tidak ada di rumahnya. Nah oke. Nah jadi untuk mengawali pembelajaran tentunya kita berdoa dulu ya. Nah seperti biasanya apa dulu yang dimulai? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Nah, satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cikrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, siap berdoa. Nah, jadi selalunya berdoa itu diawali dulu dengan doa Al-Fatihah. Nah, sama-sama berdoa ya, doa Al-Fatihah. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
belajar. Nah, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita membahas tentang pentingnya motivasi belajar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu ini. Karena kemarin itu Ibu sudah membahas yang biasanya memotivasi itu belajar, biasanya siapa, ayo dibahas kemarin. Ada siapa kalau di rumah? Ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada nenek, ada kakek. Jadi kalau mereka sudah memotivasi, tentunya kalian juga harus senang ya. Dan ingat, tidak perlu lagi, ayo belajar. Harus bisa belajar sendiri. Seperti yang Ibu sudah katakan kemarin. Belajar itu tidak nanti di sekolah, tidak nanti di rumah. Ya, biar di tempat bermain, semuanya itu yang namanya pembelajaran. Bermain pun juga ikut dipelajari. Ya, tetapi jangan bermain yang tidak semestinya ya. Yang bikin bikin teman sakit, jangan ya. Bermain itu yang bikin senang sesama teman ya. Nah, jadi kemarin Ibu sudah memperlihatkan poster-poster. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu tentang poster yang kemarin Ibu tampilkan. Nah, kalau poster yang ini, apa di situ yang sementara dia membahas tentang apa? Sama-sama ya. Nah, di situ katanya sekolah memang tempat untuk belajar. Apakah cuma di sekolah? Tidak. Di rumah juga bisa untuk belajar. Dan tidak selalunya di rumah sendiri ya. Karena biasanya kalau ibu guru itu bilang belajar di rumahnya teman. Nah, berarti itu dikatakan belajar kelompok di rumah teman, bukan hanya di rumahnya Fatia sendiri atau di rumahnya Najwa ya. Nah, jadi di rumah teman juga bisa belajar. Nah, kemudian kalau belajar dengan teman itu jangan jangan hanya banyak bermain. Nanti apa yang dipelajari itu tidak ada yang bisa disimak, tidak ada yang bisa disimpan di otaknya kalian. Ya. Nah, kemudian itu di bawah ada dia katakan, tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Nah, masih tersembunyi. Ilmu yang masih tersembunyi itu kira-kira apa ya? Nah, banyak ya. Karena setiap apa yang dipelajari itu tentunya ilmu yang masih tersembunyi, ya kan? Nah, misalkan menghitung 1 sampai 100, bisanya menghitung 1 sampai 5. Berarti 6 sampai 10 itu masih tersembunyi. Ya, masih sementara dipelajari. Ya kan? Kemudian menghafalkan, menyebut huruf A, B, C, D, E. Misalkan sampai E saja yang bisa diketahui. Jelas? Yang selanjutnya itu masih tersembunyi. Nah, semua yang patut dipelajari itu semua masih tersembunyi. Kita berusaha untuk
mempelajari agar apa yang tersembunyi itu bisa kita ketahui. Nah, sekarang ini kita masih tetap belajar, ya kan? Belajar. Tetapi kita belum mengetahui pelajaran yang selanjutnya itu apa lagi, ya kan? Tentunya belajar, belajar, dan belajar. Ya, dan ingat harus punya motivasi sendiri, punya keinginan sendiri. Sekarang ibu tanya, Sapia kalau di rumah punya tidak keinginan untuk belajar? Punya. Tetapi apanya yang bikin punya belajar itu tapi tidak mau lagi, misalkan inginku belajar, tetapi karena ada sesuatu yang membuat keinginan Sapia belajar itu hilang. Biasanya karena apa? Bermain, malas, bermain HP, kemudian malas, mengantuk. Itu ya, biasanya begitu ya. Itu yang menyebabkan malasnya belajar. Nah, jadi apalagi kalau sudah dengar teman-teman di luar panggil-panggil namanya Safia atau namanya Wanda atau namanya si Najwa, biar sementara keinginan itu belajar hilang begitu. Karena masih ingin bermain. Nah, jadi seharusnya belajar dulu. Ya, belajar dulu. Nanti sesudah belajar, sesudah itu baru bermain. Dan ingat, jangan terlalu fokus bermain. Nanti kalau malas, bagaimana mau jadi anak pintar? Kalau selalunya banyak bermain. Bermain itu bikin malas belajar. Ya? Bermain itu biar apa yang sudah kita ketahui biasanya hilang. Tidak ada lagi. Malas sudah. Karena kenapa? Karena kita hanya selalunya mengingat bermain, dan bermain. Ya kan? Nah, jadi jangan hanya selalunya bermain di rumah. Nah, kalau ke sekolah, ingin ke sekolah itu kenapa? Belajar atau bermain? Belajar. Nah, seperti ini, belajar ini atau bermain? Belajar. Nah, sekalipun belum mempelajari apa saja di situ, tetapi di sini ibu mengingatkan yang namanya belajar itu penting, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan di sekolah itu belajarnya tidak terlalu fokus, mungkin karena ingatannya Najwa, aduh temanku yang kelas 2 itu sudah di luar, sudah bermain. Jelas, biar di sini ibu bilang Najwa kerjakan dulu tugas ini nomor 1 sampai nomor 2. Hanya 2 nomor saja. Pikirannya Najwa itu tidak fokus karena dia mengingat teman-teman di luar sudah bermain. Teman-teman kelas 2 itu sudah ribut di luar. Ya? Nah, jadi fokuskan dulu untuk belajar. Ingat, kalau kita pintar, siapa yang merdeka? Kita ya. Kalau kita pintar, kita yang merdeka. Kemarin kan sudah dibahas, ini mau jadi dokter, ini juga mau jadi dokter, ini juga mau jadi guru. Nah, jadi kalau jadi guru, dia harus mengajar dulu dokter-dokter ini, ya. Jadi guru itu harus ini dulu diajar, ini dokter juga perlu diajar. Karena kenapa? Karena dokter itu mempelajari apanya yang kurang baik, apanya yang sakit, apanya harus mau kasih minum obat apa. Jelas guru harus mengajarkan dokternya yang baik-baik, ya. Perlu praktek yang banyak. Nah, begitu ya. Nah, jadi sekarang ibu mau tanya lagi, apakah dari Nak Sapia punya
harapan-harapan yang lebih luas lagi di saat ibu memotivasi Safiya untuk belajar. Misalkan Safiya selain mau jadi dokter, Safiya juga mau jadi orang yang baik, bisa membantu orang lain yang kesusahan apa semua. Apakah ada harapan kalian yang lainnya selain dari jadi dokter, jadi guru? Ayo apa? Mau jadi orang yang baik ya? Iya. Mau harus jadi sukses ya. Karena kalau sudah sukses sudah bisa membantu orang tua atau orang lain. Semua orang harus dibantu ya. Makanya kita itu butuh pendidikan. Pendidikan itu harus butuh banyak belajar. Karena kalau sudah belajar, sudah mengetahui banyak hal, sudah mengetahui banyak ilmu, tentunya kita bisa jadi panutan orang yang belum tahu apa-apa, orang yang belum belajar, iya kan? Iya. Jadi sekarang ini ibu membantu pembelajaran seperti ini, seperti belajar kelompok, karena sesuai dengan kita punya jumlah, kita hanya bisa belajar begini ya. Nah, jadi di sini ibu ada tugas ya untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita baru mengerjakan 2 nomor soal. Nah, sekarang ibu minta kerjakan lagi 2 nomor soal. Nah, sesuai dengan gambar-gambar yang sudah kalian lihat kemarin. Ingat gambar apa yang ada di sini? Itu harus diingat ya. Belajar tentang apa? Ini ya. Ini gambarnya. Kemudian ini. Dilihat baik-baik gambarnya. Ya. Kemudian ini. Jika kamu tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena Belajar. kebodohan. Karena kebodohannya, jadi kalau sudah belajar tidak lagi menanggung derita. Coba dilihat dulu itu. Nanti mana punyamu yang kemarin? Tuh. Oh, Wanda punya. Jadi dilihat baik-baik ya. Ya. Satu dulu ya. Ada pensil Wanda? Enggak. S-E-N-A-N-G. Memang A sama itu A, kemudian T. Taruh koma situ. Taruh koma. Sudah? Boleh? Ya. Tunggu ya.
Mana kamu? Sana. Apa ini? Bukan bagiku. Ini. RE bukan RI. Ini RE. NA. Kamu kedua. Oke, ini ikut pelajaran ini ya. Yang itu ya. Kemudian gembira sudah bahagia. Doa, doa. Doain, doain. Doa, semangat.
dulu sana. Dulu M-nya. Dulu M-nya. Tulis hurufnya yang jelas ya. Tulis hurufnya yang jelas ya. Ikut saja di situ teman-teman. Ikut temanku di sana. Mulai ini di nomor 3 ya. Pelajarannya susah. Oke. Apa lagi? Oke. Nah, jadi senang tidak belajar begini? Senang. Senang ya? Karena pelajarannya tidak susah. Gampang semua. Karena belajar tentang motivasi itu penting, ya kan? Penting harus belajar itu perlu motivasi, ya. Nah, jadi kalau tidak ada yang memotivasi, bagaimana? Tetapi kita itu harus belajar juga mandiri, ya. Jangan selalunya dimotivasi. Kan nantinya sebentar kalau kita tidak ada motivasi dari orang lain, bagaimana kita belajar? Nah, jelas tidak bisa lagi ya, tidak bisa belajar sendiri karena tidak ada orang lain yang membantu. Nah, jadi harus belajar sendiri ya, tidak ada motivasi yang selalunya berbawaan dengan kita. Cukup kita yang motivasi diri kita sendiri, belajar sebaik-baiknya ya. Karena kalau kita selalunya didorong oleh orang lain, kapan kita bisa berdiri sendiri? Kapan kita bisa menggenggam apa yang kita tidak mampu? Kita usahakan. Misalkan
Kalau mau pakai baju, belum bisa pakai baju sendiri, berusaha pakai baju sendiri. Pakai sepatu. Tidak perlu nanti ibu yang kasih pakai. Ya? Belajar pakai sepatu sendiri. Belajar pakai baju sendiri. Kalau misalkan pakai kerudung, sudah. Pakai kerudung itu cari saja kerudung yang bisa dipakai sendiri. Ya? Semua harus dipelajari sendiri, ya kan? Karena yang namanya berusaha itu jelas kita usaha sendiri. Tidak ada mau kayak si Najwa, usahanya Najwa itu harus selalu dari Wanda. Tidak ya? Tentunya Najwa itu berusaha dengan caranya Najwa sendiri. Paham ini? Nah, sangat senang karena pelajarannya mudah dipahami. Iya, jadi anak pintar memang harus bisa memahami pelajaran yang Bu Guru kasih atau Pak Guru kasih. Ya, kalau tidak kalau tidak bisa senang dengan pelajaran itu, tentunya tidak ada yang bisa kita tahu. Ya, tidak ada yang bisa kita pelajari kalau kita tidak senang dengan pelajaran itu. Dan tentunya kalau misalkan si Sapia tidak senang dengan pelajaran ini, kasih tahu sama Ibu Nisa ya. Kasih tahu Ibu Nisa, bilang, Ibu Nisa, saya malas belajar pelajaran si ini. Kenapa? Bilang aja malas lah Bu. Nah di situ biar Ibu Nisa tahu. Kalau misalkan Ibu Nisa bilang, oh iya, bagaimana kalau Ibu Nisa yang mengajarkan? Begitu ya, diungkapkan sama Ibu Nisa. Supaya biar nanti Ibu Nisa, kalau Ibu Nisa yang mengajarkan, harus baik-baik belajar dengan Ibu Nisa. Ya? Gimana ini, masih ceria? Masih tidak ini? Tidak ngantuk? Alhamdulillah kalau tidak ngantuk. Nah. Jadi ya. Nah, jadi kita harus memanfaatkan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Nah, tentunya apa cara kita untuk memanfaatkannya? Hari ini kita belajar tentang menulis angka. Sampai di rumah kita harus mengulangnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan memanfaatkan pembelajarannya. Ya, sampai di rumah jangan dipindah dulu. Nanti kalau besok-besok, nanti kalau pertemuan berikutnya membahas tentang apa, sudah tidak lagi dengan pelajaran angka, berarti kita manfaatkan lagi belajar untuk selanjutnya dengan pelajaran yang berbeda, ya kan? Belajar angka sudah kemarin, belajar huruf sudah kemarin, belajar mengenal hewan-hewan sudah kemarin, kemudian belajar mengenal pohon-pohon apa, tumbuhan-tumbuhan apa. Nah, apa yang dipelajari hari ini sampai di rumah kita pelajari lagi ya, kita ulangi ya. Dan kita meminta kepada orang tua atau kita sendiri saja. Oh, itu tadi Ibu Nisa bilang kalau 1 ditambah 1 sama dengan sekian. Sekian ditambah sekian sama dengan sekian ya. Nah, itu harus dipelajari sendiri di rumah saja ya. Pelajari sendiri. Motivasi diri Anda sendiri untuk belajar. Ya. Karena belajar itu penting. Pintar itu sangat mahal. Ya, kenapa dibilang mahal? Karena hanya orang yang rajin belajar
yang bisa pintar, ya. Jadi mahal sekali pintarnya. Apa ini kata yang telepon? Ya. Nah, jadi oke, kita refleks dulu. Tahu bermain apa namanya? Ya, ikut ya. Lihat ibu di depan, lihat kemarin ibu. Lunggulung tangan digulung, diputar-putar tangan diputar. Kemudian bagaimana lagi tuh? Kiri. Kanan kiri. Ayo, siapa yang tahu itu? Yang seperti biasanya? Terputar-putar tangan diputar. Lunggulung tangan digulung. Ayo, bagaimana? Terputar-putar tangan diputar. Lunggulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan kiri, atas bawah. Duduk yang rapi untuk belajar. Masih ingat itu? Kenapa ini sudah begini? Malas, ngantuk, Bukan suka lupa. sudah lupa. Waduh, itu selalunya kita buat di kelas. Kok sudah lupa? Aduh, bagaimana ini? Nah, jadi ibu rasa karena hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita membahas pelajaran ini, tentunya di situ tentunya kita sudah mengetahui yang namanya motivasi belajar itu sangat penting, ya kan? Nah, karena motivasi itu adalah suatu penyemangat, ya. Dan motivasi itu bukan hanya ada pada diri orang lain, tetapi ada juga pada diri kita sendiri, ya kan? Nah, jadi motivasilah diri Anda untuk belajar, karena kesuksesan itu ada pada diri Anda sendiri, dan kepintaran itu adalah suatu apa? Harta bagi diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa merebut kepintaran Anda, karena itu adalah mukjizat bagi diri Anda sendiri. Jadi banyak belajar di rumah. Jangan nanti belajar di sekolah baru mau belajar, ya. Jangan nanti, oh saya ini mau sekolah besok, hari ini saya harus belajar. Jangan, ya. Belajar itu tidak ada batasnya. Selalu belajar, dan belajar. Ingat, motivasilah diri Anda sendiri untuk belajar, ya. Nah, jadi ibu rasa cukup sekian yang bisa ibu berikan, dan insya Allah pelajaran di guru yang lainnya, ingat, sudah ibu beritahu, sudah ibu ingatkan, belajar yang banyak, ya. Kemudian untuk menutup pertemuan kita hari ini, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, sudah bisa bersama-sama, ya. Yang tidak hadir ini nanti diinfokan kita itu kemarin belajar apa, tadi itu kita belajar apa, ya. Nanti kasih tahu sama Sheila, ya, sama Rifana, ya, biar dia tahu kalau ada tugas-tugas dari sini, nanti kasih tahu juga sama dia, ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, tentunya kita berdoa dulu. Bagaimana caranya berdoa? Ayo, seperti biasanya.
Bukan. Kalau terakhir itu tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Nah, berdoa ya. Berdoa bersama-sama yaitu doa keselamatan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita membahas tentang materi pentingnya motivasi belajar. Insya Allah bisa membuat kita sama-sama termotivasi dengan cara kita sendiri untuk belajar dan selalu belajar ke depannya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main jauh-jauh ya. Iya. Jangan main jauh-jauh.